Selamat datang, penonton yang tidak kenal takut dalam dunia kegelapan yang dipenuhi dengan misteri dan kekejaman. Konten ini kita akan mengungkapkan kisah yang telah menghantui pikiran orang selama berabad-abad. Kisah tentang seorang permaisuri yang terkenal dengan gelarnya yang mengerikan, Permaisuri Darah dan Permaisuri Dracula. Ya, mari kita berkenalan dengan Countess Elizabeth Bathory, si Permaisuri Darah. Lahir di masa yang dipenuhi oleh kekuasaan dan kekayaan keluarga, bersama dengan 4 pelayan setianya, Bathory terjerat dalam jaring kejahatan yang mengerikan. Ratusan wanita dan gadis muda disiksa dan dibunuh dengan kejam. Bagaimana Bathory mampu menjalankan aktivitas jahatnya selama lebih dari 20 tahun? Selain legenda kekejaman Bathory, ada klaim lain yang menambahkan elemen kegelapan dalam kisahnya. Dikatakan bahwa Bathory mandi dengan darah perawan agar tetap awet muda. Namun, apakah klaim ini benar-benar terjadi atau hanya mitos yang tumbuh seiring berjalannya waktu? Meski banyak pertanyaan yang belum terjawab, tak dapat disangkal bahwa Permaisuri Elizabeth Bathory telah meninggalkan jejak yang mengerikan dalam sejarah. Kekejaman dan aksi sadisnya mencerminkan sisi gelap manusia yang sulit dipahami. Bersiaplah untuk memasuki dunia misteri dan kekejaman yang melingkupi tentang Elizabeth Bathory. Mari kita berani menggali lebih dalam dan menemukan kebenaran di balik kisah gelap ini. Seorang putri yang diakui oleh Guinness World Record sebagai pembunuh berantai wanita paling produktif hingga saat ini. Apakah penyakit kecil dapat terbawa hingga dewasa? Pertanyaan ini muncul ketika melihat kisah hidup Elizabeth yang sejak kecil sering mengalami kejang akibat epilepsi. Pada masa itu, epilepsi dikenal sebagai penyakit jatuh dan pengobatannya sangat aneh. Dalam beberapa kasus, orang meletakkan bibir penderita non-darah pada bibir orang yang juga menderita epilepsi, atau bahkan memberikan mereka campuran darah dan sepotong tengkorak saat mereka sedang dalam keadaan sekarat. Dibesarkan dalam keluarga yang terpengaruh oleh hukuman yang kejam, praktik satanisme dan sihir, mungkin ini pengaruhnya yang membentuk dirinya menjadi pribadi yang keras dan tanpa belas kasihan di kemudian hari. Apakah pengalaman masa kecil dan lingkungan yang menyimpang sepenuhnya bertanggung jawab atas aksi-aksi sadis Elizabeth yang akan datang? Apakah ada faktor lain yang terlibat dalam transformasinya menjadi Dracula betina yang namanya akan menjadi legenda kegelapan? Diakui oleh Guinness World Record sebagai pembunuh berantai wanita paling produktif, Elizabeth Bathory, seorang countess dengan reputasi yang mengerikan, diakui oleh Guinness World Record sebagai pembunuh berantai wanita paling produktif dalam sejarah. Meskipun motif yang paling terkenal terkait dengannya adalah kebiasaannya berendam dalam darah korban perawan untuk menjaga kecantikan dan masa muda, terdapat juga teori yang menghubungkannya dengan kegiatan setan. Namun, fakta sejarah yang pasti seringkali sulit diidentifikasi, dan legenda seputar Bathory mungkin dipengaruhi oleh mitos dan eksagerasi. Meskipun demikian, kehadirannya dalam Guinness World Records memberikan pengakuan terhadap keganasan dan dampak dari tindakannya. Kisah Elizabeth Bathory terus menimbulkan rasa ingin tahu dan menggugah imajinasi publik. Ia menjadi peringatan yang menakutkan tentang sisi gelap manusia dan batas-batas kemanusiaan yang dapat dilanggar. Meskipun klaim dan deskripsi seputar aksinya masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan, tak bisa dipungkiri bahwa Elizabeth Bathory tetap menjadi sosok yang menarik dan kontroversial dalam sejarah kejahatan. Perlahan namun pasti menjadi legenda sadis. Kisah kontroversial Elizabeth Bathory telah menjadi sumber inspirasi bagi banyak karya sastra pada abad ke-18 dan ke-19. Salah satu karya terkenal adalah Tragika Historia yang ditulis oleh Laszlo Turossi pada tahun 1729 yang memperkenalkan tradisi Bathory berendam dalam darah korban.
Karya ini memberikan dasar bagi perkembangan legenda seputar Bathory dan praktiknya yang mengerikan. Seiring dengan itu, buku-buku lain mulai bermunculan menggambarkan Bathory dalam ritual setan dan tindakan kejamnya dengan detail yang mencekam. Namun perlu diingat bahwa banyak dari buku-buku ini mengambil kebebasan artistik dan mungkin menambahkan unsur fiksi. Meskipun demikian, kisah Bathory tetap menjadi topik menarik yang mempertahankan daya tariknya dengan citra yang semakin terkenal, memberikan pandangan lebih tentang sosok yang kontroversial ini. Di luar semua itu, tetap saja kengerian mengenai jati diri sang putri pun semakin mengerikan, karena semua buku yang menuliskan tentangnya tetap berdasarkan jati diri aslinya. Walau ada pengembangan fiksi, itu hanya pemanis cerita saja. Pada dasarnya, tetap dia adalah seorang pembunuh berantai. Melahirkan di usia muda di luar nikah. Elizabeth Bathory, sosok kontroversial dalam sejarah, memiliki latar belakang pendidikan yang sangat luas dan ambisius. Ia dibesarkan dalam keluarga bangsawan yang istimewa yang sangat mendukung gerakan reformasi Protestan yang sedang berkembang pada masa itu. Mereka melihat potensi besar dalam diri Elizabeth untuk menjadi seorang pemimpin spiritual yang kuat dan berpengaruh. Oleh karena itu, Elizabeth diberikan pendidikan agama yang mendalam, termasuk mempelajari bahasa Latin, Jerman, Hongaria, dan Yunani. Meskipun ia masih sangat muda saat itu. Keluarga Bathory ingin menjadikannya seorang calon pastor Protestan yang akan melayani gereja dengan penuh kesetiaan dan dedikasi. Namun, takdir mengalami perubahan yang dramatis ketika ia melahirkan seorang anak dalam usia yang sangat muda sebelum menikah. Keluarga Bathory menghadapi dilema besar karena peristiwa ini tidak hanya bertentangan dengan ajaran gereja tetapi juga dapat merusak reputasi mereka. Mereka memutuskan untuk menyembunyikan fakta ini dengan menyampaikan bayi tersebut kepada seorang wanita setempat yang diduga merupakan ayah biologisnya, seorang petani. Sang ibu menerima kompensasi atas perbuatannya dan bayi tersebut dikirim ke Wallachia. Keputusan ini memastikan bahwa Elizabeth tidak akan mengganggu rencana keluarga untuk mengarahkannya ke jalur keagamaan yang diinginkan. Setelah kematian Elizabeth Bathory, cerita tentang kehamilan dan kelahiran anak ini mulai tersebar luas di kalangan petani dan masyarakat umum. Menikah dengan pangeran. Pernikahan Elizabeth Bathory merupakan bagian penting dalam cerita yang kontroversial. Bathory terlibat dalam pernikahan dengan Pangeran Nadasdi, anggota dinasti Nadasdi, pada tanggal 8 Mei 1575 di Istana Vranov nad Topo. Sebagai hadiah pernikahan, Bathory menerima kastil Sechte dan wilayah sekitarnya yang sebelumnya dimiliki oleh ibu sang pangeran. Selama pernikahan mereka, Pangeran Nadasdi berperan penting sebagai komandan senior dalam pertempuran melawan Ottoman. Sementara Bathory mengelola perkebunan dan urusan komersial ketika suaminya pergi berperang. Kisah pernikahan Bathory memberikan gambaran tentang kehidupannya di antara lingkaran elit aristokrasi pada masa itu, di mana pernikahan dan kepemilikan properti memainkan peran penting dalam struktur kekuasaan. Meskipun terlibat dalam perang dan urusan militer, Bathory tetap dikenal karena kekejaman yang ia lakukan di dalam kastil Sechte. Namun, cerita pernikahan Elizabeth Bathory mengungkapkan sisi lain kehidupan kontroversialnya. Selain aksi-aksi kejamnya, pernikahannya juga memperlihatkan pengaruh dan perannya dalam lingkaran kekuasaan pada zamannya. Suami meninggal, penyelidikan pun berjalan. Penyelidikan atas tindakan Elizabeth Bathory mulai dilakukan setelah kematian suaminya, Pangeran Nadasdi, pada tahun 1604. Setelah kematian Pangeran Nadasdi, kekuasaan Bathory dan anak-anaknya di kastil mereka diambil alih oleh Georgi Turzo. Orang bernama Turzo ini kemudian memainkan peran penting dalam penyelidikan terhadap Bathory atas tuduhan kejahatan yang dilakukannya. Pada saat yang sama, desa Sechte, tempat kediaman Bathory, juga mengalami tantangan selama masa invasi Ottoman yang mengakibatkan perampokan dan kerusakan, memperparah situasi yang telah sulit bagi Bathory. Selama penyelidikan, tuduhan terhadap Bathory semakin menguat dengan adanya kesaksian dan bukti-bukti kekejaman yang ditemukan.
Beberapa korban yang selamat dari penyiksaannya memberikan kesaksian tentang pengalaman mengerikan yang mereka alami. Pada Desember 1610, Bathory ditahan di dalam kastil State dan proses pengadilan terhadapnya dimulai. Keberadaan bukti dan kesaksian yang cukup kuat membuat Bathory dianggap bersalah dan dijatuhi hukuman seumur hidup penahanan. Ratusan orang bersaksi mengenai kekejaman Bathory. Sejak 2 tahun dari tahun 1602 hingga 1604, seorang pendeta Lutheran bernama Istvan Magyari mengajukan tuntutan terhadap Bathory setelah cerita tentang kejahatannya menyebar luas. Pendeta ini mengumpulkan semua orang yang pernah melihat kekejaman Bathory hingga Raja Matthias II dari Hongaria, kemudian menugaskan Thurzo untuk melakukan penyelidikan resmi pada tahun 1610. Thurzo memerintahkan 2 notaris untuk mengumpulkan semua bukti terkait kasus ini, dan pada tahun 1611, jumlah saksi telah meningkat menjadi hampir 300 orang. Laporan-laporan menyebutkan bahwa Bathory memilih wanita muda sebagai korban-korbannya dan menggunakan metode penyiksaan yang sadis, seperti menggunakan jarum dan membakar mereka dengan penjepit panas sebelum direndam dalam air es. Kesaksian saksi dan bukti yang terkumpul mengungkapkan aksi-aksi kejamnya manusia ini. Setiap putri yang datang pasti mati. Elizabeth Bathory membunuhi putri-putri bangsawan yang lebih rendah yang dikirim oleh orang tua mereka untuk tinggal bersamanya dengan harapan bisa belajar dan menjadi wanita yang lebih baik. Beberapa saksi menyebutkan penggunaan jarum sebagai metode penyiksaan yang digunakan oleh Bathory. Sementara beberapa saksi mata lain menyebutkan berbagai metode penyiksaan yang sadis yang dilakukannya. Menurut arsip kota Budapest, para gadis yang menjadi korban Bathory dibakar dengan penjepit panas sebelum direndam dalam air es. Saksi-saksi juga menyebutkan adanya kerabat yang meninggal saat berada di rumah sakit ginekologi yang diduga sebagai korban Bathory. Beberapa saksi lain mengaku melihat tanda-tanda penyiksaan pada mayat, bahkan beberapa mayat dimakamkan tanpa tanda. 2 pejabat pengadilan, Benedek DC dan Jakab Zilvasi, mengonfirmasi bahwa mereka secara langsung menyaksikan Bathory menyiksa dan membunuhi para gadis pelayan juga. Pada intinya, Bathory pasti membunuh dan menyiksa putri yang datang bersama para pelayannya dengan kejam. Semua putri tersebut dikuras habis darahnya, ditampung dalam bak, lalu Bathory mandi dengan darah perawan agar tetap awet muda. Penangkapan berlumuran darah segar. Georgi Thurzo dalam penggerebekannya terhadap Bathory mengumumkan kepada penduduk kota bahwa dia telah menangkapnya saat sedang berlumuran darah segar bersama dengan para pelayannya. Dia juga menemukan mayat yang tak terhitung jumlahnya dan gadis-gadis yang terluka dan sekarat. Para pelayannya memberikan pengakuan mengungkapkan bagaimana penyiksaan yang dialami oleh para putri-putri itu. Misalnya Putri Ilona Jo dan Putri Dorothea Zentes, setelah jari-jari mereka dipotong menggunakan penjepit yang dipanaskan, dibakar hidup-hidup. Selain itu, Putri Janos Jvari dieksekusi dengan dipenggal dan tubuh mereka kemudian dibakar bersama Putri Jo dan Putri Zentes. Akibat pengakuan mereka, para pelayan tersebut dijatuhi hukuman mati oleh pengadilan. Tindakan penyiksaan dan eksekusi yang keji ini memberikan gambaran yang mengerikan tentang kekejaman Bathory dan komplikasinya dalam kasus ini. Kesaksian para pelayan mengungkapkan betapa keji dan sadisnya perlakuan yang diterima oleh para korban. Hukuman mati yang dijatuhkan kepada para pelayan tersebut menunjukkan seriusnya tuduhan dan kejahatan yang telah dilakukan oleh Bathory bersama para pelayannya. Di penjara dan kematian Bathory. Terbukti bersalah dan dipenjarakan dalam kastil ZT, Elizabeth Bathory menghabiskan sisa hidupnya dalam kurungan. Sebagai seorang wanita bangsawan yang kaya dan berkuasa, Bathory tidak dianggap pantas untuk dipenjarakan bersama penjahat biasa. Sebagai gantinya, dia dikurung di kastilnya dengan posisi yang mirip dengan konsep penjara rumah modern. Tidak ada catatan yang pasti mengenai penyebab kematiannya. Beberapa sumber menyebutkan bahwa dia meninggal karena penyakit atau kondisi kesehatan yang memburuk, sementara yang lain mengatakan bahwa dia mungkin meninggal karena kelaparan atau depresi.
Namun, tidak ada laporan resmi atau otopsi yang menjelaskan secara detail penyebab kematiannya. Setelah meninggal, Bathory dimakamkan di gereja keluarga di Exeter, dan meskipun dia tidak pernah diadili secara hukum atas kejahatan yang dia lakukan, kasusnya terus menjadi bagian dari sejarah kriminalitas yang menyeramkan dan misterius.